Halo teman-teman, selamat datang di channel Bercerita. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul All the Bright Places. Film ini merupakan film drama romantis yang dirilis pada tahun 2020 dan film ini merupakan adaptasi dari novel yang berjudul sama pada tahun 2015 karya Jennifer Niven. Sebelum kita membahas tentang film ini, aku ingin memberitahukan kepada kalian kalau konten ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian yang belum menontonnya, aku sarankan kalian untuk menontonnya terlebih dahulu. Karena film ini menurut aku cukup bagus ketika kalian menontonnya secara langsung. Film yang dibintangi oleh Justice Smith sebagai Theodore Finch dan Elle Fanning sebagai Violet Markey ini menceritakan kisah tentang hubungan tak terduga antara dua remaja yang sedang berusaha mengatasi trauma mereka masing-masing. Bagaimana kisahnya? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas alur ceritanya. Film dimulai ketika seorang remaja laki-laki bernama Finch sedang berjalan-jalan pagi di kota Indiana. Dan tanpa sengaja, dia melihat seorang perempuan yang sedang berdiri melamun di atas jembatan. Nampaknya Finch mengenal sosok perempuan tersebut yang bernama Violet Markey. Finch pun membujuknya untuk turun dari atas jembatan karena itu berbahaya. Dan adegan pun diakhiri dengan Violet yang menuruti ajakan Finch. Pada adegan selanjutnya, saat di sekolah, Violet bertemu dengan temannya yang bernama Amanda. Dia mengajak Violet untuk ikut berpesta akhir pekan. Dan pada saat yang sama, nampaknya Finch adalah teman sekolah dari Violet gitu. Karena secara tidak sengaja mereka bertemu di sekolah. Di scene berikutnya, Finch tampak berada di ruang guru BK. Dia sedang diinterogasi soal kenapa dia tidak ikut serta ke sesi konseling mingguan. Karena dia dirasa cukup bandel dan sudah tidak masuk sekolah selama 2 minggu dalam 1 tahun. Pada saat istirahat makan siang, Amanda membujuk Violet ke pestanya lagi. Tak lupa ada salah seorang teman laki-laki mereka yang bernama Romer. Dia ikut serta membujuk Violet untuk datang ke pesta. Namun, terlihat Violet tidak tertarik dengan pesta tersebut karena suatu hal yang membayanginya. Di saat yang sama, Finch dan kedua temannya yang bernama Charlie dan Brenda berbincang di tempat itu juga. Mereka mengobrol asik hingga tiba-tiba Finch mulai memperhatikan Violet. Mereka membahas Violet yang mana saudarinya meninggal beberapa waktu yang lalu. Saat malam hari, Finch mencoba untuk mencari tahu tentang Violet. Dan ternyata Violet kehilangan kakaknya pada saat kecelakaan mobil 9 bulan yang lalu. Dan pada informasi tersebut, terdapat suatu tempat yang dimana itu adalah tempat kejadian kecelakaan mobil tersebut. Finch pun bergegas untuk ke sana untuk mencari tahu kebenaran berita tersebut. Dan dia pun menyadari kebenaran tentang berita tersebut dan ternyata tempat tersebut adalah pertama kalinya dia bertemu dengan Violet. Di esok harinya di kelas, guru mengumumkan bahwa akan ada tugas akhir yang mengharuskan para murid untuk berpasang-pasangan dan mengeksplor kota Indiana dan membagikan tempat-tempat berkesan di kota tersebut lalu menuliskannya dalam bentuk laporan dan berikan alasan mengapa harus mengunjungi tempat tersebut. Tugas ini diberikan karena ini merupakan tahun terakhir mereka bersekolah di tempat tersebut. Dan di akhir kelas pun Finch berniat untuk mengajak Violet bekerja bersamanya. Namun nampaknya Violet tidak tertarik dengan ajakan Finch. Ketika sepulang sekolah dan dia di rumah, Violet melaporkan ke ibunya bahwa ada tugas yang mengharuskan dirinya keluar dari rumah dan berkeliling kota. Violet pun bernegosiasi dengan ibunya. Jika dia ikut serta pada pesta temannya, dia tidak harus ikut mengerjakan tugasnya berkeliling kota karena kondisinya. Dan akhirnya Violet pun menghadiri pesta tersebut. Namun suasananya dirusak oleh Romer yang terlalu khawatir dengan kondisinya. Di saat Violet menuju rumahnya untuk pulang, dia dikejutkan oleh notifikasi di handphonenya
yang dimana Finch menandai story di IG-nya dengan username dia dan memposting tentang kejadian saat di jembatan sambil menyanyikan lagu dan mengajaknya untuk bertemu. Violet pun menyetujui dan menyuruhnya untuk menghapusnya. Lalu Finch pun menyetujuinya dan mengajaknya untuk bertemu malam itu juga. Akhirnya pun mereka bertemu dan Finch pun menanyakan tentang keberadaan dia di jembatan waktu itu dan masih tetap mengajak Violet untuk bekerja bersama dirinya untuk tugas sekolah. Namun ternyata Violet sudah berencana untuk membatalkan tugasnya atas rekomendasi dari ibunya. Tapi lagi-lagi ketika di sekolah, sang guru pun tetap pada pendiriannya dan tidak mengizinkan Violet untuk membatalkan tugasnya dengan alasan apapun. Dia pun kecewa lalu pergi pulang menuju rumahnya. Dan sepulang sekolah, Violet bertemu dengan Finch dan menyetujui untuk melakukan tugasnya bersama Finch dengan syarat dia tidak mau menggunakan mobil untuk berpergian. Maka akhirnya Finch menyetujuinya dan bersepeda bersama menuju tempat yang tidak diketahui oleh Violet. Dan ternyata tempat itu tempat yang sangat sepele, yaitu di bukit yang merupakan tempat tertinggi di kota Indiana. Di momen tersebut, Violet menceritakan tentang dia dan saudarinya yang terlibat kecelakaan bersama. Namun saudarinya tidak tertolong, hanya dia yang selamat dalam kecelakaan tersebut. Malamnya, Finch mencoba untuk mendekati Violet dengan cara mengirimkan pesan berupa quotes-quotes novel yang mereka tahu. Dan tanpa Violet sadari, Finch sudah berada di halaman rumahnya dan mengajaknya untuk jalan-jalan malam. Finch pun mengajak ke suatu tempat yang dimana ada mural yang bertuliskan pesan apa keinginan kita sebelum kita mati. Mereka pun mengobrol di tempat tersebut dan membahas tentang saudarinya lagi. Pagi harinya, perubahan terjadi pada Violet. Dia mulai bisa bergaul dengan keluarganya, yang mana sebelumnya dia tampak menjadi sosok yang pendiam, namun pada pagi itu dia berubah jadi sosok yang hangat dan care gitu. Di sekolah, Violet memberitahu Amanda bahwa dia bekerja sama untuk proyek akhir semester bersama Finch. Dan Amanda pun tampak terkejut karena Finch adalah seseorang yang temperamental dan tidak mudah ditebak. Di pagi harinya, ayah Violet sedang memperhatikan seseorang yang sedang tertidur di halaman rumahnya. Violet pun menanyakan apa yang terjadi, dan ternyata orang yang tertidur di halaman rumah mereka tak lain adalah Finch. Mereka pun bertemu dan Finch pun mengatakan maksud dan tujuan dia berada di situ. Dia mengatakan kalau ingin mengajak Violet untuk mengunjungi suatu tempat yang jauh, yang katanya itu adalah tempat terbaik di kota, namun sangat jauh sehingga mereka perlu menaiki mobil bersama. Violet pun menyetujui untuk ikut bersamanya menuju tempat tersebut. Sesampainya di sana, Violet terkejut karena itu adalah mini roller coaster, yang mana itu satu-satunya yang ada di kota tersebut. Violet tampak senang sekali menikmati momen tersebut. Tanpa disadari, dia tertawa lepas. Di perjalanan pulang dari tempat tersebut, Violet dan Finch sangat bahagia. Sampai-sampai mereka beradu mesra dan selanjutnya mereka pun mengunjungi tempat-tempat unik yang lainnya. Nampaknya mereka sudah menjadi sepasang kekasih karena mereka sangat bahagia menikmati momen-momen tersebut. Di masa-masa mereka berpacaran, nampaknya Finch mempunyai sesuatu beban yang tidak diketahui oleh siapapun di sekitarnya dan menghilang tanpa ada yang tahu di mana dia, termasuk sahabat-sahabatnya ataupun keluarganya. Beberapa hari setelahnya,
Finch pun tiba-tiba muncul di rumah Violet dan mengobrol bersama orang tua Violet. Nampak Violet marah karena Finch menghilang beberapa hari tanpa memberitahu di mana dia sebenarnya. Namun, pertengkaran tersebut langsung bisa diatasi oleh Finch karena Finch membawakannya bunga yang sangat banyak dan memberitahu di mana dia sebenarnya sebelumnya. Scene berganti di mana Finch mengajak Violet ke sebuah danau yang dimana di situ merupakan tempat Finch berdiam diri dan mereka pun berenang bersama. Pada momen tersebut, Finch menceritakan kenangan buruknya bersama ayahnya. Dia sering disiksa oleh ayahnya sehingga dia mempunyai trauma tersendiri terhadap ayahnya yang mengharuskan dirinya untuk menghilang sementara dan berusaha menenangkan dirinya atas trauma tersebut. Momen pun berlanjut sampai malam hari di sebuah tempat kosong berisi kereta-kereta yang sudah tidak terpakai. Mereka pun bercadaria dan mengobrol, menyanyi hingga terbawa suasana dan akhirnya mereka pun memadu kasih di kereta kosong tersebut hingga mereka tak sadar tertidur hingga pagi hari. Sepulangnya dari tempat tersebut, Violet dan Finch dimarahi habis-habisan oleh orang tua Violet karena mereka tak pulang hingga pagi hari. Violet pun menangis dan meminta orang tuanya tidak memarahi Finch karena itu keputusan mereka berdua. Di scene berikutnya, di rumah Finch, dia tampak kacau dan berantakan karena kejadian tersebut. Di pagi harinya di sekolah, Romer memperkeruh suasana hati Finch dengan mengejeknya sebagai seseorang yang aneh. Finch pun tampak marah dan tak dapat menahan emosinya, dan dia pun berkelahi dengan Romer. Finch pun langsung pulang dan tampak kacau. Karena kejadian tersebut, nampaknya dia menuju ke sesi konseling mingguan yang disarankan oleh guru BK-nya dan membagikan situasinya. Dia tampak bingung dan tak tahu apa yang harus dia lakukan. Di tempat lain, Violet dan Charlie nampak bingung, tidak tahu di mana perginya Finch. Sepulang sekolah, Violet ke rumah Finch untuk menceritahu keberadaan Finch dan menunggunya di sana. Sementara itu, sepulangnya dari konseling, Finch ke tempat kerja kakaknya dan membicarakan tentang ayahnya. Namun, kakaknya tidak dapat memberitahu tentang ayahnya karena dia pun juga lupa apa yang dilakukan ayahnya kecuali tentang keburukannya. Dan kakaknya pun memberitahu kalau Violet berada di rumahnya menunggu keberadaan Finch. Sepulangnya dari tempat kerja sang kakak, Finch pulang dan mendapati Violet sedang berada di kamarnya. Finch tampak kacau karena Violet tidak tahu apa yang terjadi dengan Finch. Dan dia memaksa Finch bercerita apa yang terjadi pada dirinya. Namun, karena ketidaktahuan Violet tentang bagaimana cara mengatasi seseorang yang mempunyai masalah mental, Finch pun menyuruh Violet untuk pergi. Di pagi harinya, Violet tampak kacau di sekolah karena Finch tidak masuk sekolah hari itu. Dia pun mencarinya lewat telepon dan meminta maaf karena memaksanya untuk bercerita. Dan alhasil, sampai malam hari pun dia tidak ada kabar dari Finch. Di pagi harinya, Violet bercerita tentang awal mula dia bertemu dengan Finch kepada ayahnya.
Dia mengatakan kalau Finch orang baik dan dia menyelamatkan Violet yang sedang ingin bunuh diri waktu itu. Dan sekarang dia sedang kehilangan Finch dan meminta tolong kepada ayahnya. Ayah pun menyarankan dia untuk ke tempat di mana ia dan Finch akhir-akhir ini berkunjung. Dan dengan insting kuatnya, Violet pun langsung mempunyai insting kalau Finch berada di suatu tempat di danau yang kemarin sempat mereka datangi. Dan segera dia menuju ke danau tersebut menghampirinya. Di danau, Violet menemukan mobil dan barang-barang Finch yang terletak di pinggir danau. Namun tidak ada keberadaan Finch di tempat tersebut. Dia pun menangis dan menyadari ada sesuatu yang tragis telah terjadi. Dan di scene berikutnya nampak mobil polisi datang menghampiri Violet. Dan kejadian yang kita takutkan pun terjadi. Finch telah meninggalkan kita selama-lamanya. Dia meninggal tenggelam di danau tersebut. Nampak semua orang berduka pada momen tersebut. Di malam harinya, Amanda mengunjungi Violet dan mengatakan tentang trauma dan masalahnya. Violet pun meminta maaf karena tidak sadar atas apa yang terjadi di sekelilingnya selama ini. Saat di kamar, Violet membaca buku yang diberikan oleh Finch dan melihat peta yang sudah ditandai oleh Finch. Dia pun berniat untuk pergi ke sana seorang diri. Esok paginya, dia pun menuju tempat tersebut yang merupakan sebuah gereja di mana Finch telah merencanakan akhir dari perjalanan dia dan Violet adalah ke gereja tersebut dan menuliskannya di sebuah dinding. Dia mendoakan kepergian dari saudari Violet. Violet pun nampak tersenyum melihatnya. Dia menyadari kalau Finch begitu mencintainya. Di scene berikutnya, Violet menceritakan tentang apa yang sudah ia kerjakan bersama Finch di depan kelas. Dan ini merupakan scene terbaik menurut aku, karena di sini Violet menjelaskan bahwa dia menyadari bahwa banyak tempat-tempat di kota tersebut yang sangat berharga. Dia menyadari kalau Finch selama ini mengajarkan kepada dirinya cara untuk move on dari kesedihan tanpa ia sadari. Dia mengajarkan bahwa banyak tempat-tempat berharga walaupun itu terlihat buruk. Finch mengajarkan kepada kita bahwa ada keindahan di tempat-tempat yang tak terduga dan ada tempat-tempat yang terang bahkan di masa-masa yang kelam. Dan jika tempat terang itu tidak ada, maka kamu bisa menjadi tempat terang itu sendiri, bahkan dengan kapasitas yang tak terbatas, menerangi orang-orang di sekitarmu. Film pun selesai. Poin dari film ini menurut aku adalah kita harus ekstra hati-hati dan belajar dalam memperlakukan seseorang yang mempunyai masalah mental ataupun ketraumaan tersendiri atas sesuatu. Karena kita tidak tahu apa yang dapat ia lakukan ke depannya. Jadilah orang yang pertama yang mendengarkan ceritanya dan jadilah orang terakhir yang memahami duka-duka masa lalunya. Aku Zaki dari channel Bercerita. See you next time. Bye.